Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah dengan NIM H1051051. Saya membuat program tentang toko online mini sederhana dengan fitur menu termasuk admin dan user. Sebelum saya melanjutkan ke codingan saya akan menjelaskan tentang fitur yang saya gunakan. Terus saya membuat dua program untuk satu sistem .py dan satu lagi di .ipnb untuk memanggil codingan dari file sistem.py. Dan saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Saya akan mulai dari materi yang saya gunakan, yaitu ada stack, terus queue, dan link list. Termasuk juga ada fungsi, bubble sort, dan selection sort. Mungkin saya akan langsung saja memulai simulasinya. Oke, di sini akan ada tampilan menu dari output toko online mini, terus menu utama. Tampilan output ini berasal dari codingan utama, yaitu header. Header ini dari sistem.py dengan codingan print dan print toko online center. Center ini berguna untuk menengahkan variabel yang kita input atau kita petik dua. Nah, di sini kita akan pilih login atau ada keluar. Kalau keluar itu codingannya selesai. Sedangkan kalau kita ingin masuk, kita perlu login. Dan di sini sudah saya setel, yaitu untuk username ada dua, yaitu user dan admin. Kalau kita login sebagai user, kita akan mendapatkan role sebagai user. Jika kita login sebagai admin, maka kita akan mendapatkan role sebagai admin. Saya akan mencoba untuk menjadi user. Dan akan ada password. Passwordnya juga saya sudah setel, yaitu 321. Lalu kita enter. Dan sini akan ada tampilan pilihan menu dari menu user. Karena kita memilih sebagai user, maka role-nya akan sebagai user. Dan tampilan menu untuk user akan berbeda. Output dari menu user ini tersedia dari fungsi menu user. Dan dipanggil di sini. Jika pilih satu, maka role login. Seperti itu. Karena tadi kita masuk sebagai user, kita akan bisa melihat produk. Produk ini codingannya dari sistem.py, yaitu dari codingan tampil produk. Nah, ini akan ada daftar produk, terus nama, harga, dan stok. Dan produk ini dari data produk. Jadi sudah saya list produk sama dengan menggunakan list. Lalu saya isi sendiri, yaitu dari produk, harga, dan stoknya. Lanjut, kita di sini kita bisa melihat produk-produk yang sudah disediakan dari toko saya. Kita bisa enter untuk melanjutkan menu. Lalu misalnya kita ingin mencari produk, misalnya saya ingin mencari komputer, dia akan memunculkan output, yaitu produk tidak ditemukan karena memang komputer tidak tersedia di toko saya. Tapi jika saya ingin mencari laptop, akan ada, karena laptop sudah saya input di list. Selanjutnya misalnya saya ingin tambah keranjang. Nah, tambah keranjang ini dari codingan def tambah keranjang, jadi fungsi tambah keranjang. Dan saya panggil tampil produk agar memunculkan produk-produk yang sudah saya list. Lalu di sini ada fungsi try dan except, berguna untuk meminimalisir kesalahan input dari pengguna. Nah, misalnya saya ingin input berapa jenis barang yang ingin saya beli. Misalnya saya ingin membeli barang 2. Terus saya masukkan ID produk, karena ini sudah tersedia 1, 2, 3, 4. Misalnya saya ingin memilih headset, berarti
Saya memilih ID produk 4. Jumlahnya saya ingin membeli sebanyak 2. Lalu barang ke-1 telah ditambahkan. Selanjutnya barang kedua, karena tadi kita memilih input 2, maka barang yang akan di-input juga 2. Kita masukkan ID produk, misalnya saya ingin beli laptop, jumlahnya 1. Enter. Lalu dari barang-barang yang tadi kita bisa melihat di menu lihat keranjang. Nah, ini barang-barang yang tadi kita input, lalu ada total bayarnya. Dan untuk codingan lihat keranjang itu seperti ini. Saya memasukkan kemungkinan if dan else. Jika kita belum ada memasukkan dari tambah keranjang, dilihat keranjang ini akan munculkan output keranjang kosong. Terus dot center ini agar menengahkan supaya kelihatan bagus codingannya dan cantik. Lalu tadi kita kembali, di sini kita lanjut, kita enter saja, maka akan kembali ke menu user. Lalu kita bisa check out atau undo. Undo ini berguna misalnya tadi saya salah input, seperti laptop tadi itu saya sebenarnya ingin membeli tapi tidak jadi, kita bisa undo. Nah, kita bisa undo, maka yang terakhir itu akan dihapus. Untuk masuk tadi terakhir itu di keranjang adalah laptop, dan kita undo, maka laptopnya dihapus dari keranjang. Nah, untuk fitur undo ini saya memakai fitur pop untuk menghapus data paling terakhir. Oke, selanjutnya kita lanjut dari checkout. Nah, kita bisa langsung checkout. Misalnya no, itu akan muncul output checkout dibatalkan. Tapi misalnya kita ingin checkout dan kita menekan yes, maka checkout berhasil. Lalu setelah itu akan muncul di history kita telah membeli. Setelah dari menu user, kita bisa langsung kembali logout sana, kan akan ada muncul output terima kasih. Dan kita bisa juga login ke sebagai admin. Untuk admin itu adalah username admin dan passwordnya itu 123. Login berhasil. Nah, kurang lebih di admin ini sama, yang membedakan hanyalah sorting sama antrian. Di admin ini kita bisa melihat produk yang tersisa. Tadi kita kan sudah membeli headset. Yang awalnya headset itu tersisa, awalnya berisi 4, tersisa 2 karena kita beli 2. Lalu kita bisa sorting harga. Sorting harga ini menggunakan codingan bubble sort di menu dev sort harga nih. Jadi saya mengurutkan dari harga yang paling terkecil sampai ke besar. Oke, jadi kita enter, kita bisa memilih menu sorting stock. Sorting stock ini mengurutkan stok dari kecil sampai ke besar dengan menggunakan selection sort. Lalu untuk history transaksi itu sama seperti yang user, masih menggunakan codingan. Di atas sudah saya menggunakan linked list. Jadi saya pakai node, terus class linked list, terus masukkan fungsi tampilkan untuk history. Dan untuk antrian ini juga sama, tapi antrian mempunyai codingannya itu sendiri. Mungkin sekian dari perjalanan codingan saya dan pengimplementasikannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.